itu sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Rukun pernikahan itu adalah hal yang harus, tidak sah pernikahan itu kalau tidak memenuhi rukun. Rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama, seorang suami. Syarat seorang suami ini pertama lagi dia jelas bahwa dia itu pria laki-laki. Berarti kalau bencong tidak terima. Kemudian dia akil balik. Pernah bermimpi manjat kelapa segala macam, itu akil balik namanya kalau laki-laki ya. Kemudian dia merdeka, bukan merupakan hamba sahaya. Kemudian mereka sehat, adil, itu syaratnya. Rukun yang kedua itu seorang istri. Istri itu syaratnya, kalau tidak ada seorang istri, tidak ada istri, tidak sah pernikahannya. Cuma laki-laki, syarat istri ini dia jelas perempuan. Berarti kalau bukan perempuan, tidak bisa. Macam Dorse mana? Macam Dorse tidak bisa. Karena dia tidak jelas perempuannya itu. Becong yang gerak itu tidak sah itu. Kemudian sama dengan yang lainnya, akil balik, merdeka, berakal, adil. Kemudian syarat yang ketiga, ijab kabul. Ijab yang diucapkan oleh wali, kabul yang diterima oleh istri. Yang keempat ialah wali. Syarat wali ini bang, itu harus sesuai dengan urutan. Yang pertama wali nasab. Wali nasab itu ada ayah, ada saudara laki-laki, yaitu anak saudara, garis keturunan ke atas, ayah, datuk, dan ke atas. Kemudian garis keturunan mendatar, saudara laki-laki, anaknya dari saudara laki-laki, kemudian garis keturunan paman, anaknya paman, dan seterusnya. Saudara laki-laki yang seayah atau yang seibu boleh? Seayah atau seibu boleh, tapi dicari dulu yang seayah, baru berpindah ke yang seibu. Seayah seibu dicari dulu, kalau tidak ada baru dicari yang seayah saja. Seibu saja tidak boleh. Yang seibu tidak boleh ya? Boleh. Kalau bukan saya tapi seibu cuma tidak boleh. Kalau ke mendatar ke kiri, ke samping misalnya ponakan gitu. Saudara laki-laki, anaknya saudara laki-laki berarti ponakan. Yang saya seibu atau yang saya saja. Nah, sekarang permasalahannya kapan dia berpindah kepada wali hakim? Yang pertama dia itu putus wali, deketin lagi ayahnya, deketin lagi saudaranya dan lain sebagainya. Yang kedua, dia itu mahkut, ado lah walinya, cuma tidak jelas di mana keberadaannya. Apakah dia misalnya lah dia itu cuma dulu di Palembang, tapi tidak ada lagi di Palembang tuh. Ada yang nyebutnya ke Batam, itu udah jelas lagi keberadaannya, mahkut, boleh berpindah ke wali hakim. Kemudian masalah wali adol, dia jauh, yang memperbolehkan masa batul. Wali paid, jauh, dia memperbolehkan masa batul kasri. Tapi menurut peraturan yang sekarang itu tidak diperbolehkan lagi, karena tidak ada lagi yang jauh berapa. Main HP ini di Jakarta, di Sulawesi, di Singapura bisa. Ya. Jadi ada pemutus penyerahan hak wali. Ya tidak diperbolehkan itu. Sekarang yang ketiganya itu mahkut adol. Adol itu enggan. Seorang ayah tidak mau menikahkan anaknya. Itu harus berpindah ke wali hakim melalui proses sidang pengadilan agama. Nanti hakim disitulah yang menunjuk hakim KUA Lipohujan nikahkan perempuan atas nama ini. Bertindak menjadi wali atas nama perempuan yang ini. Itu baru boleh. Perkara itu tidak terpenuhi, maka ada rukun yang dilanggar. Seperti masalah wali yang dilanggar. Wali adalah bagian rukun pernikahan, tidak terpenuhi rukun pernikahan berarti tidak sah pernikahan. Maka itu tidak sah pernikahan, maka seseorang tersebut berbuat zina selama-lamanya. Nah, kita sebagai orang Islam harus menyampaikan itu untuk menyampaikan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar.
Nggak boleh kita berpasukan. Jadi gini Pak, berarti orang ini harus merdeka Pak ya. Mau mereka tidak Jadi boleh dalam laki-laki ini hamba. harus merdeka. Jadi kalau sebelum orang pernikahan orang sebelum penjajahan Belanda Jepang, Oh, maksudnya merdeka di situ gini, hamba sahaya. Nah. Jadi zaman Nabi itu dulu ada beberapa yang kita kenal dengan budak ataupun hamba sahaya. Dibeli oleh seorang, kamu misalnya dijual oleh tuan yang satu dengan harga sekian real. Nah, itu namanya hamba sahaya. Nah, itu tidak boleh kita syarat menjadi orang yang nikah, harus dibebaskan dulu, harus merdeka dulu. Jadi bukan merdeka dari penjajahan lah, tapi merdeka dari perbudakan. Nah, itu zaman Nabi, bukan merdeka dari Belanda. itu kan internet. Ah, Kalau belum mereka berarti sebelum yang nikah sebelum ya. kemerdekaan dasar loh kan. Ya, maksudnya dia itu merdeka dari perbudakan ataupun hamba sahaya. Di zaman Nabi kan banyak. Pun sekarang ini mungkin di Arab Saudi masih ada ya. Kalau kita kan tidak ada. Jadi macam itu yang saya pahami, setiap Prosedur dan syarat prosedur yang sah Pak ya. prosedur secara agama Islam baru sah pernikahan. Kalau sah pernikahan yang sebenarnya itu sah secara hukum agama, artinya memenuhi rukun, memenuhi syarat, dan sah secara peraturan perundang-undangan. Nah, Maka sehari kedatangan di terakhir saksi, 2 orang saksi. Nah, dan saksi itu ada lagi syaratnya. Yang pertama dia seorang laki-laki. Berarti perempuan tidak sah pernikahan seorang saksi yang disaksikan oleh seorang perempuan. Jadi saksi itu harus laki-laki, Ya. 2 orang. Kalau 1 cuma tidak sah. Kalau 3, 4 yang tertulis 2. Tidak masalah kalau mau 3, 4. Kalau laki-laki itu namanya nama perempuan Pak, macam laki-laki namanya Nada, Anggun. Seperti Handayani. Iya. Tidak masalah. Yang jelas dia laki-laki, cuma namanya aja yang nama perempuan. Seperti Handayani kan, Anggun. Anggun, Nada. padahal dia seorang laki-laki. Iya. Syarat yang kedua seorang saksi itu dia harus tadi paham, artinya dia paham, memahami tentang permasalahan pernikahan, hukum sahnya pernikahan, mengerti tentang sahnya ijab kabul, mengerti tentang hukum-hukum yang lain. Itu maka hari ini saya datang ini sambil nanya jangan besok saya tidak Itu karena rukun saya permasalahkan. Kalau tidak rukun silakan lah, itu percaya dalam bilah sifatnya dan rukun.